Shalom, apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah yang saat ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, baik dan sehat pastinya. Nah anak-anak, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mengikuti pembelajaran agama. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dengan baik pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ibu mau ajak kita dulu untuk bernyanyi lagunya Rukun Kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, mari kita ingat lagi pelajaran kita minggu yang lalu. Apa ya? Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang aku dan tanggung jawabku. Masih ingat apa yang sudah kalian lakukan sebagai bentuk tanggung jawabmu? Pastinya masih ingat ya. Salah satu contohnya membersihkan tempat tidur. Ada lagi yang menjawab membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu adalah bagian dari tanggung jawabmu. Dan minggu lalu kalian sudah menyebutkannya dengan sangat baik sekali. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengasihi keluarga. Ya, mengasihi keluarga. Dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak di sini akan belajar untuk bagaimana bertanggung jawab dalam keluarga, seperti kisah Yesus yang bertanggung jawab dalam keluarganya pada masa kecilnya. Anak-anak bisa nanti baca di kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nanti dibuka Alkitabnya dan dibaca. Dan juga anak-anak diharapkan bisa menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab yang benar dilakukan di rumah. Kemudian diterapkan, bukan cuma diucapkan, tapi juga diterapkan, itu dilakukan dengan baik. Dan terakhir nanti sebagai tugas anak-anak akan membuat sebuah puisi. Puisinya itu isinya komitmenmu, ya, komitmenmu sebagai anak yang akan bertanggung jawab di rumah masing-masing. Jadi tentukan judul masing-masing nanti ya. Itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana penilaiannya Ibu Rosi? Seperti biasa, Ibu Rosi akan menilai sikap kalian pribadi dan juga bersama dengan teman-teman. Lalu Ibu Rosi akan menilai sejauh mana kalian memahami, mengerti materi yang disampaikan. Dan terakhir, menilai tugas keterampilan kalian melalui puisi yang kalian buat. Baik anak-anak, mari perhatikan sekarang. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Di sana ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Satu keluarga yang hidup saling
mengasihi antara ayah, ibu, dan anak. Mereka bersuka cita, mereka bergembira karena mereka hidup bahagia. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Berikut gambar 2, perhatikan. Iya, di gambar 2 ini kita melihat ayah, ibu, dan anak-anak sedang duduk bersama. Apa yang mereka lakukan? Coba anak-anak perhatikan apa yang dilakukan oleh ayah, ibu, dan anak-anak ini. Ya, ternyata satu keluarga ini duduk bersama untuk membaca Alkitab, mendengarkan cerita Alkitab. Luar biasa. Kalau keluarga kita di rumah juga melakukan hal ini, kita akan menjadi keluarga yang bahagia, yang saling mengasihi, karena kita bisa mempunyai waktu untuk duduk bersama, membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Baik anak-anak, sebelum Ibu Rosi masuk di cerita satu keluarga, anak-anak Ibu Rosi ajak untuk menyaksikan video berikut ini. Yesus di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir.
khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video tadi ya, yang bercerita tentang keluarganya Yesus. Ya, Yesus punya ayah dan ibu. Siapa ya? Ya, ayahnya bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria. Nah, mereka satu keluarga. Tapi ingat ya anak-anak, Yesus itu Tuhan dan juga manusia. Nah, tinggal di mana ya tadi keluarganya Yesus itu? Iya, Yesus dan keluarganya tinggal di kota Nazaret. Yesus dan keluarganya tinggal di kota Nazaret. Sejak umur 12 tahun, Yesus sudah membantu ayahnya bekerja. Kira-kira apa ya pekerjaan ayahnya Yesus? Iya, pekerjaannya adalah tukang kayu. Tapi Yesus nggak malu loh anak-anak, punya ayah yang tukang kayu. Dia tetap mengasihi ayahnya dan bangga punya ayah hebat seperti Yusuf. Setiap hari dia bantu ayahnya. Dan keluarganya Yesus ini juga setiap tahun mereka pergi ke kota Yerusalem. Untuk apa ya setiap tahun ke sana? Nah, ternyata setiap tahun keluarga Yesus itu ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Di sana nanti mereka akan mempersembahkan domba sebagai persembahan di Bait Allah, dan itu rutin dilakukan setiap tahun oleh Yesus dan keluarganya. Dan yang datang ke Yerusalem itu banyak sekali orang, bukan cuma Yesus dan keluarganya, banyak sekali orang. Nah, ketika selesai, mereka pun kembali lagi ke kota Nazaret, kembali lagi ke kota Nazaret. Tapi anak-anak nih, waktu pertengahan jalan, ayah Yusuf dan ibu Maria tersadar. Ya, Yesus mana? Yesus mana ini? Yesus tidak pulang bersama dengan kita. Kemana Yesus? Di mana Yesus? Orang tua cemas, takut, mereka bingung anak mereka di mana, ini udah pertengahan jalan ke Nazaret. Tapi sebagai orang tua yang bertanggung jawab, mereka harus kembali ke Yerusalem mencari anaknya. Akhirnya ayah Yusuf dan ibu Maria kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mencari Yesus anak mereka. Mereka cari, terus cari. Ini susah loh nyarinya. Banyak orang kan di Yerusalem. Cari. Akhirnya setelah 3 hari mencari-cari di mana Yesus. Akhirnya mereka menemukan. Di mana ya Yesus? Iya, Yesus sedang berada di Bait Allah. Apa yang dilakukannya di sana? Dia sedang berbicara dengan para imam. Dia sedang mengajar di sana. Wow, hebat Yesus ya. Lega rasanya hati orang tuanya, hati ayah Yusuf, ibu Maria, karena bisa menemukan anak mereka di Bait Allah. Ternyata Yesus tidak kenapa-kenapa. Yesus aman di Bait Allah. Bahkan di sana dia melakukan sesuatu. Tapi sebagai ayah dan ibu, mereka bertanggung jawab untuk anaknya. Dan ayah Yusuf pun mengajak Yesus untuk pulang kembali ke Nazaret. Nah, sebagai anak, apakah Yesus menolak, marah? Enggak. Sebagai anak, Yesus ini nurut. Dia mendengarkan apa kata orang tuanya. Dia menghormati orang tuanya. Dan Yesus pun kembali bersama dengan orang tuanya menuju ke kota Nazaret, tempat mereka
tinggal ya anak-anak. Nah, dari kisah keluarga Yesus ini kita belajar hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi antara orang tua dan anak. Ternyata ada begitu banyak hal yang bisa anak-anak lakukan sebagai wujud tanggung jawabmu dalam keluarga. Ini adalah bentuk kasihmu bagi keluarga. Banyak hal yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu mengasihi keluargamu. Dengan cara seperti apa? Ya, contohnya dengan menghormati orang tua. Kemudian sebagai anak seperti Yesus tadi, mendengarkan nasihat orang tua, mendoakan orang tua dan keluarga yang lain. Kamu bisa menemani adikmu saat bermain, kamu bisa membantu ibumu yang bekerja, dan masih banyak lagi hal yang kamu bisa tunjukkan sebagai bukti kamu mengasihi keluargamu. Nah, selain kamu yang melakukan tanggung jawab, orang tua juga punya tanggung jawab di rumah untuk anak-anaknya. Apa ya tanggung jawab orang tua? Ya, tanggung jawab orang tua yaitu mengasihi anaknya, mendidik dan membimbing anaknya. Nah, ya, orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik tentunya ya. Terus orang tua juga setiap hari mendoakan anaknya. Doa yang terbaik buat anaknya, semoga berhasil ya, selalu sehat. Dan nih, orang tua juga selalu mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Jadi ada banyak tanggung jawab yang orang tua lakukan sebagai bentuk orang tua mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya yang adalah anugerah Tuhan. Inilah anak-anak materi pembelajaran kita hari ini, mengasihi keluarga. Dan ternyata kita belajar tadi bahwa benar ada banyak cara kita untuk dapat menunjukkan kasih kita kepada keluarga, kepada ayah, ibu, kakak, adik dan keluarga kita yang lain. Itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal. Ya, soalnya itu anak-anak akan membuat 2 contoh anak yang melakukan tanggung jawabnya dengan benar, dan 2 contoh anak yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Jadi anak-anak akan membuat 2 contoh ya, kalimat. 2 contoh kalimat yang melakukan tanggung jawab dengan benar, kemudian 2 contoh kalimat yang tidak melakukan tanggung jawab dengan benar. Nah, setelah selesai, anak-anak foto itu lalu kirim ke Google Classroom-nya seperti biasa ya. Nah, setelah bagian itu selesai, masih ada satu lagi yang anak-anak harus kerjakan. Apa itu? Ya, setiap anak harus membuat 1 puisi. Nah, puisinya ini berisi komitmenmu sebagai anak untuk melakukan tanggung jawabmu di rumah dengan benar. Kamu sendiri yang tentukan temanya apa tuh, judulnya apa. Karena nanti dari judul itu isinya harus juga sama, memuat judul yang kamu tentukan itu. Nah, setelah kamu buat puisi itu, kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom. Nanti di pertemuan selanjutnya, Ibu Rosi akan melihat bagaimana anak-anak membacakan puisinya. Oke, jadi tetap dibaca puisi itu di rumah dengan baik. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar materi mengasihi keluarga. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami, benar-benar mengasihi keluarga kami dengan baik dan menyatakannya dalam tanggung jawab yang akan kami lakukan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.